Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali pada program Duet Pencerah Hati, yang hari ini kita memasuki episode yang ke-32. Semoga hari-hari kita selalu dipenuhi dengan keberkahan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas satu tema mulia dalam Islam, ialah Amar Ma'ruf. Satu ajakan kepada kebaikan dan menjadi identitas umat terbaik. Bersama saya telah hadir guru kita, panutan kita, Ustadz Dr. Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Jiprapto. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keridhaan kepada pembicaraan kita hari ini. Amin. Ustadz, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf dalam ajaran Islam? Amar ma'ruf di dalam ajaran Islam artinya mengajak kepada kebaikan. Mengajak pada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, yaitu hal-hal yang diakui baik secara syariat dan juga baik secara akal sehat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Surat Ali Imran ayat 110. Ini adalah identitas kita sebagai umat Islam, umat yang aktif, bukan umat yang pasif, umat yang peduli, bukan umat yang acuh tak acuh. Baik, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari bentuk amar ma'ruf itu seperti apa, Ustaz? Amar ma'ruf itu banyak sekali bentuknya. Contohnya misalnya mengajak keluarga untuk sholat 5 waktu dengan tepat waktu, tepat waktu. Lalu kemudian mengingatkan teman untuk jujur, jangan berbohong di dalam bekerja, jangan menjadi orang yang munafik. Berikutnya menyebarkan konten seperti Duet Pencerah Hati ini. Ini adalah konten dakwah yang positif. Ini amar ma'ruf Mas Haji. Ya. Ini amar ma'ruf. Jadi kalau kita ngajak teman-teman untuk sebarkan kepada saudara kita, kolega kita, itu dia juga ikut beramal. Masya Allah, beramal, berpahala jari, apalagi estafet gitu. Betul. Berantai, maka insya Allah pahala semakin banyak. Itu menyebarkan dakwah secara positif dalam konten-konten dakwah. Maka kita lakukan ini terus, mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Amin, amin, amin. Berikutnya menyapa dengan salam, dengan senyum. Salam dan senyum itu bagian daripada seorang muslim, termasuk memberikan nasihat dengan lemah lembut. Karena apa? Ciri seorang mukmin, ciri seorang muslim itu ucapannya 4, Mas Haji. Ya. 1, ucapan seorang mukmin itu adalah nasihat. Ya. Yang kedua adalah zikir. Yang ketiga adalah doa. Ya. Dan yang keempat, ucapan seorang mukmin itu adalah kebaikan. Jadi ketika ada yang keluar dari mulutnya kejelekan, berarti bukan seorang mukmin. Ya. Ketika tidak ada nasihat, bukan seorang mukmin. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, yaitu dengan doa. Dan itu selemah-lemahnya iman. Sehingga itu disabdakan dengan tegas oleh baginda Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi
fa in lam yastati bil lisani, fa in lam yastati bi qalbi, fahuwa adaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Begitu Mas Haji. Baik. Kadang niat kita baik, ingin mengajak kepada kebaikan, tapi respon orang malah negatif. Bagaimana cara bijaknya? Nah, ini hal yang sangat penting bagi kita semua. Di mana amar ma'ruf itu, mengajak kepada kebaikan itu harus dilakukan dengan hikmah. Surat An-Nahl ayat 125, Allah menyerukan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Berarti kita tidak asal menegur, tidak asal mengoreksi, tapi harus lihat situasi dan kondisinya. Lihat waktunya tepat atau tidak. Gunakan kata-kata yang memungkinkan bisa diterima. Lalu bangun hubungan dengan cinta, kasih sayang, dan kepercayaan. Jangan merasa lebih suci, jangan merasa lebih baik, atau sampai merendahkan. Sehingga ketika kita berikan nasihat, dia merasa kita adalah bagian daripada diri. Demikian Mas. Baik. Tapi tantangannya juga besar ya Ustaz. Kadang orang takut dianggap sok suci atau malah dimusuhi. Betul. Tapi Allah tidak melihat hasil Mas Haji. Yang penting kita terus berusaha. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menunjukkan kepadanya satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Jadi kalau kita mengajak seperti dakwah dengan konten seperti ini, lalu kemudian ada puluhan juta orang yang mengamalkan daripada konten ini, maka pahala sejumlah itu yang kita akan terima. Masya Allah. Artinya meskipun orang belum berubah, kita tetap dapat pahala karena sudah mengajak dengan niat yang ikhlas dan benar. Amin. Bagaimana kalau kita mulai dari lingkungan terdekat? Mulai dari lingkungan terdekat, mulailah dari rumah kita sendiri. Bangun keluarga yang saling mengingatkan, lalu lingkungan kerja, tetangga, lalu kemudian jangan tunggu jadi ustadz dulu, baru memberi nasihat. Karena setiap muslim adalah duta kebaikan. Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walau hanya satu ayat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Insya Allah kita semua bisa menjadi pelaku amar ma'ruf, bukan hanya penonton. Sahabat pencerah hati, jangan malu untuk menyebarkan kebaikan. Jangan lelah untuk menjadi cahaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.